Yo geng, cepat masuk karena gue Kapten Catboy akan menceritakan kisah cinta yang menarik. Sebuah kisah drakor jadul yang dulu pernah tayang di TV Indonesia. Ini tuh salah satu drakor yang membuat gue jadi suka nonton drakor. Yuk, nggak perlu lama-lama, langsung kita bentangkan layar dan kita arungi samudra Playful Kiss atau Naughty Kiss bersama gue Kapten Catboy. Dan jangan lupa kencangkan sabuk pengaman kalian karena perjalanan kita akan ada sedikit ombak yang membuat hati tersipu-sipu. Cerita dimulai ketika Baek Senjo berada di hutan. Dia mencium harumnya bunga, tapi perhatian Senjo teralihkan oleh Ohani yang sedang tertidur di bawah pohon. Senjo pun menghampiri Ohani dan mencium bibir Hani. Hani pun terbangun dan melihat seekor kuda putih. Hani mengikuti kuda putih itu, dan tiba-tiba Senjo berdiri di depan Hani. Senjo pun hendak mencium Hani lagi. Hani sudah menyiapkan bibirnya, tapi ternyata itu semua hanya mimpi. Anjir emang. Hani pun bangun dan bergegas ke kelas. Ketika di kelas, Hani masih memikirkan tentang mimpinya tadi. Di satu sisi ada murid cowok yang dari tadi memperhatikan Hani, yaitu Jonggu. Setelah pelajaran, Hani dan teman-temannya ke kantin dan membahas nilai mereka yang selalu berada di bawah. Tapi mereka sebenarnya tidak peduli dengan nilai-nilai mereka. Ketika Jangmi akan membeli minuman, ternyata mesinnya error. Hani yang melihatnya pun merasa inilah waktunya untuk memamerkan bakat. Dengan diiringi lagu dari teman-teman Jonggu, Hani pun menurunkan leggingnya dan bersiap. Dengan tendangan super Hani, minumannya berhasil keluar dan Hani merasa bangga dengan hal itu. Jangmi pun berterima kasih ke Hani. Jori, teman Hani, memberitahu kalau Sengjo tahun ini berhasil mendapat nilai sempurna lagi selama 3 tahun berturut-turut. Hani pun seketika teringat kembali dengan mimpinya tadi. Dan Hani bilang, Sengjo itu bukan manusia. Dia itu jin hutan yang bisa berubah menjadi kuda putih. Dan Hani sangat ingin menggigitnya. Tiba-tiba Sengjo datang ke kantin membuat Hani tersipu. Ketika Sengjo akan membeli minuman, mesinnya kembali error. Jangmi pun dengan cepat memanggil Hani. Hani berjalan kaku dan tidak melihat wajah Sengjo. Hani pun menendang mesin itu. Sengjo sedikit terkejut dengan tendangan Hani, tapi minumannya berhasil keluar. Jangmi mengambil minumannya dan memberikannya ke Sengjo. Sengjo pun meminumnya dan pergi begitu saja. Juri agak kesal dengan sikap Sengjo yang angkuh dan memanggil nama Ohani dengan berteriak-teriak. Sengjo pun berjalan menuju ke arah Hani. Hani sudah senyum-senyum, tapi ternyata Senjo cuma ingin mengambil koinnya lagi dan pergi begitu saja. Ketika di kelas, Jori memberi saran ke Hani agar Hani mengungkapkan perasaannya ke Senjo. Karena sebentar lagi Hani akan lulus. Hani setuju dengan ide Jori. Hani pun berpikir mungkin karena Senjo tidak tahu perasaannya, makanya Senjo malu-malu. Hani pun bertanya ke Jori, terus bagaimana caraku mengungkapkannya? Jori pun menjawab, bagaimana kalau memakai kostum yang menyeramkan? Hani bilang itu tidak buruk juga sih. Hani juga meminta saran dari Min Ah. Menurut Min Ah, hewan menarik ketika mereka mencari pasangan. Hani pun spontan menjawab, oh dengan tarian kawin. Hani kembali mengayal lagi. Hani menari balet dan ketika Sengjo mengelurkan tangannya, Hani menolaknya. Sengjo pun mengangkat tubuh Hani dan melempar Hani. Hari ini Jonggu yang akan menjadi model untuk klub melukis. Jonggu pun bersiap-siap menjadi modelnya. Dengan semangat 45, Jonggu menahan semua rasa capeknya karena saat ini Hani sedang melukis dirinya. Tapi ketika Jangmi melihat hasil dari lukisan Hani, justru lukisan Hani mirip dengan wajah Sengjo. Setelah pulang sekolah, Hani ke restoran milik ayahnya. Hani bertanya, bagaimana dulu ayahnya menembak ibunya? Ayahnya pun menceritakan kisahnya dulu. Saat itu, ibu Hani dibawa keliling kota menggunakan mobil butut dan bertanya ke ibu Hani, apakah kau ingin menciumku atau berkencan denganku? Apakah kau ingin berkencan denganku atau tinggal bersamaku? Apakah kau ingin hidup denganku atau apakah kau hanya ingin mati bersamaku? Hani pun kembali berhayal lagi. Kali ini kita melihat Senjo berlari dikejar-kejar geng yang dipimpin oleh Hani. Hani mendekati Senjo dan menanyakan, apakah kau ingin menciumku atau berkencan denganku? Apakah kau ingin berkencan denganku atau hidup denganku? Apakah kau ingin hidup denganku atau mati? Senjo justru memilih masuk ke dalam peti mati. Untungnya ayah Hani mempunyai saran yang lebih baik, yaitu mengirim surat cinta. Keesokan harinya di kelas, Senjo melihat surat cinta yang keluar di lokernya. Kemudian Senjo berjalan di sekitar ruang tunggu, tapi tidak menunjukkan tanda apapun pada Hani.
Hal itu membuat Hani berpikir kalau Sengjo belum membaca surat itu. Jori pun kembali melakukan aksi yang sama dengan hari kemarin, dengan memanggil nama Hani dengan suara yang keras. Sengjo pun berkata, "Apakah kau Hani?" Sengjo mendekati Hani dengan amplop di tangannya. Hani pun mulai tersenyum dan mengatakan kalau Sengjo tidak perlu membalas surat dari Hani. Hani memutuskan untuk membukanya di depan teman-temannya yang sedang berkumpul, dan dia membuka surat itu. Tapi saat Hani membacanya, senyum Hani di wajah mulai memudar. Jangmi pun merebut surat dari tangan Hani dan tertawa. Ternyata Senjo tidak membalas suratnya, melainkan Senjo memberi penilaian pada surat Hani dan memberinya nilai D-. Jangmi pun mulai membaca surat itu dengan keras sampai menghentikan langkah Jongu. Jongu meminta Senjo untuk meminta maaf, dan Senjo dengan dingin berkata, "Untuk apa? Memperbaiki kesalahannya?" Jongu bilang, "Apakah kau hanya melihat kesalahan? Jangan melihat suratnya, tapi lihatlah isinya." Saat Jongu yang marah bersiap menyerang Sungjo, Jongu pun mengayunkan tangannya, tapi Sungjo berhasil menghindar. Ketika Jongu akan melakukannya lagi, tapi terhenti karena wakil kepala sekolah datang, dan wakil kepala sekolah memarahi Jongu. Sementara Sungjo yang menjadi anak emas dilepaskan begitu saja. Sungjo pun menunjukkan poin grafik dengan jarinya yang menunjukkan setiap siswa dan nilai ujian mereka. Hani dan teman-temannya berada di urutan terakhir. Lalu ia menunjukkan daftar dari 50 siswa yang diberi ruang studi khusus. Sungjo mengatakan pada Hani kalau Hani hanya membuang-buang waktu. Daripada memikirkan tentang hal-hal yang tidak penting, mending belajar sana. Dan dia juga bilang, "Aku tidak suka gadis bodoh." Peristiwa pertemuan memalukan Hani dengan Sengjo menyebar ke seluruh sekolah, membuat Hani menjadi pusat perhatian yang tak diinginkan. Saat di kantin, semua siswa yang sedang antri makan juga menggosipkan Hani. Hani yang berada dalam antrean hanya tertunduk malu. Setelah pulang sekolah, Hani dan ayahnya menetap di rumah mereka yang baru diperbaiki. Ayahnya melihat ekspresi wajah murung Hani dan mengerti kalau proses pengakuan anak gadisnya tidak berjalan dengan mulus. Ayah Hani mencoba untuk ceria dan membongkar sesuatu. Ayah Hani menemukan sebuah plakat tua yang dibuat saat Hani masih bayi. Plakat itu berisi cetakan tangan orang tuanya serta tangan dan kaki bayinya Hani. Jori, Min-a, dan Jonggu juga datang ke rumah Hani dan mengagumi rumah barunya. Mereka berjalan berkeliling dan menikmati pemandangan dari jendela lantai atas. Kemudian mereka duduk untuk makan makanan lezat yang disiapkan ayah Hani. Sambil makan, ayah Hani mendesah karena Hani tidak mengambil kelas memasak. Justru Junggu yang mengambil kelas memasak, sebagai isyarat untuk ayah Hani dan memastikan ayah Hani tidak perlu khawatir, karena Junggu yang akan mengurus mereka berdua. Jori dan Min-ah mentertawakan deklarasi Junggu dan menggodanya, yang membuatnya menangis dalam arti kata sikap yang berlebihan, dan memukul kepalanya di dinding, yang memicu serangkaian jerit dan gemuruh. Tiba-tiba ada gempa. Mereka semua bergegas keluar, tapi kemudian ayah Hani ingat sesuatu yang penting dan berjalan ke dalam rumah. Dan untungnya ayah Hani berhasil selamat. Rumah Hani hancur, sementara bangunan di sekitar rumah Hani masih berdiri dengan kokoh. Sementara itu berita yang meliput gempa dan menunjukkan video close up ayah Hani memeluk Hani muncul di TV. Dan seorang pria botak berteriak, "Oh, oh Gidang!" Ketika Hani ke sekolah, semua orang melihat Hani dan menertawakannya. Hani juga melihat ibu-ibu anak yang mengambil foto Hani. Dan di sekolah, Junggu membuat sumbangan untuk Hani. Junggu bermaksud baik, tapi dia benar-benar tidak membuat menjadi lebih baik. Hani mencoba untuk menyelinap pergi. Namun Junggu melihat Hani dan menyeret Hani masuk ke dalam acara amal. Saat itu, Sengjo sedang berjalan dan dihentikan oleh Junggu. Junggu menuntut Sengjo untuk menyumbang dan menyalahkan Sengjo untuk masalah Hani. Sengjo bilang kalau dia bukan penyebabnya, melainkan gempa bumi yang menghancurkan rumah Hani. Junggu sedikit emosi, tetapi kemudian dengan cepat membalas kalau Sengjo bertanggung jawab untuk gempa bumi di hati Hani. Sengjo menertawakannya dan ikut menyumbang 20 ribuan. Ketika akan memasukkannya ke dalam kotak, Hani muncul dari balik tembok dan berkata pada Sengjo untuk menyimpan uangnya dan mengatakan kalau Hani tidak akan menerima sumbangan itu, dan Hani juga bilang, "Siapa kau memandang rendah orang-orang seperti aku? Aku berani bertaruh denganmu, semua anak-anak ini terlihat seperti idiot di matamu. Kau pikir kau mengejek kami? Apakah kau benar-benar hebat? Aku juga bisa belajar, aku hanya tidak mau repot-repot melakukannya." Sengjo dengan enteng mengatakan kepada Hani untuk membuktikannya saja. Hani sudah tidak bisa menarik perkataannya dan harus membuktikannya pada ujian berikutnya. Untuk mendapatkan salah satu kursi di ruang studi khusus, dengan kata lain berada di top 50. Sengjo jelas tidak percaya pada Hani. Sengjo pun setuju untuk menggendong Hani keliling sekolah jika Hani berhasil. Malam harinya, ayah Hani dan Hani berada di dalam mobil mereka dalam perjalanan menuju rumah seseorang sahabat lama ayah Hani.
yang menawarkan mereka tempat tinggal. Ayah Hani sangat senang karena akan bertemu kembali dengan sahabatnya yang sudah seperti saudara dari sejak lahir. Ketika mereka tiba di rumah besar milik sahabat Ayah Hani, Hani sangat mengagumi rumah besar itu. Ayah Hani dan sahabatnya pun bertemu dan mereka saling melompat-lompat seperti anak kecil. Sahabat Ayah Hani itu bernama Baek Sochang dan di sampingnya istrinya bernama Huang Gumhye. Sochang berkata kalau Hani jauh lebih cantik dari fotonya. Gemhe mengaku ia sangat ingin tahu mengenai Hani dan ia tidak tahan. Akhirnya Gemhe mencari Hani di sekolah. Akhirnya Hani pun menyadari Gemhe adalah wanita aneh yang mengambil gambarnya tadi pagi. Gemhe lalu memanggil anaknya untuk membantu membawakan barang bawaan Hani dan ayah Hani ke dalam rumah. Sementara Hani sedang membereskan barang-barang bawaannya, si anak itu muncul di belakang Hani dan bertanya apakah dia bisa membantu. Hani berpikir itu anak Gemhe dan dia berkata tidak apa-apa. Tapi ketika saat Hani berbalik dan melihat anak itu, dia terperangah tidak percaya dengan apa yang sekarang ada di hadapannya, yaitu Baek Sangjo berada tepat di hadapan Hani. Sial emang si Hani. Hani masih tidak percaya kalau dirinya akan tinggal satu atap dengan Baek Sangjo, seorang cowok yang kemarin menolak Hani dan ngata-ngatai Hani kalau dia bodoh. Oke, cukup sampai sini. Lanjut ke episode 2 ya, geng. Stay tune di Kabin Rona Studio karena gue Kapten Catboy akan menemani kalian mengarungi samudra perdrakoran. Mungkin kedepannya bakal tetap yang jadul-jadul sih. Bye bye, tetap tunggu episode kedua. Terima kasih.